Tiga truk pengangkut kelapa melakukan konvoi ugal-ugalan hingga oleng di Jalan Kota Surabaya, Jawa Timur. Atas aksi membahayakan itu, polisi akan memberikan sanksi tegas kepada ketiga sopir truk. Inilah video viral aksi truk oleng di Jalan Protokol Kota Surabaya. Tiga truk pengangkut kelapa ini konvoi di jalanan kota Surabaya dan viral di media sosial. Sopir truk dengan sengaja berjalan zigzag sambil menggoyangkan bodi truk. Aksi ini tentu saja membahayakan pengendara lain. Saat lantas Polrestabes Surabaya tengah mengejar pengemudi tiga truk ini beserta pemuda yang merekam video truk oleng ini. Kami saat ini sudah mengidentifikasikan kendaraan truk tersebut, kemudian juga yang mengambil gambar. Petugas mengimbau agar aksi serupa tidak dilakukan sopir truk lain yang masuk di kota Surabaya. Polisi tegaskan akan memberikan sanksi tegas untuk pelanggar lalu lintas, termasuk bagi pelaku aksi truk oleng. Sementara itu, sebuah truk box menabrak pembatas jalan dan pilar beton MRT di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Penyebab kecelakaan akibat sopir truk box ugal-ugalan. Petugas berupaya mengevakuasi sebuah truk box yang tersangkut pembatas jalan di depan stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk melaju dengan kecepatan tinggi. Truk kemudian hilang kendali dan menabrak pembatas jalan serta pilar beton MRT. Kecepatan lumayan tinggi, jadi dia kaget langsung nabrak trotoar naik. Agak tinggi sih. Sekitar 50-60 lah. Tidak ada korban jiwa, namun truk dan pagar tiang beton MRT mengalami kerusakan. Upaya evakuasi berlangsung dengan cepat sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang suami di Jember, Jawa Timur tega melukai wajah istrinya dengan senjata tajam. Penganiayaan ini dipicu hal sepele, yakni karena istri tidak mencuci pakaian anaknya. Usai dilaporkan warga, Sadi, warga desa Jambe Arum, Jember, Jawa Timur, langsung ditangkap polisi usai menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, pelipis kiri istrinya yang bernama Saputri luka parah dan harus dirujuk ke Puskesmas Sumber Jambe. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui semua perbuatannya. Dirinya tega menganiaya karena emosi melihat istrinya tidak mencuci pakaian anaknya. Bermula dari cekcok rumah tangga, di mana suami ini menegur istrinya kenapa terkait dengan masalah anak, bajunya tidak dicuci, sehingga emosi dan saling dorong, dipukul, si istri ini jatuh, dan kebetulan jatuhnya di tempat tidur. Nah, karena emosi, si Sadi ini ngambil celurit di bawah tempat tidur ini. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya istrinya. Kini pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami atau istri akan marah bila salah satunya memiliki pasangan lain. Berbeda dengan Pak Sutri di Rembang, Jawa Tengah, seorang suami justru membantu istrinya memalsukan dokumen agar sang istri bisa menikah lagi. Aparat Polres Rembang, Jawa Tengah membekuk pasangan suami istri yang diduga terlibat pemalsuan dokumen. Kasus ini bermula saat SC, seorang oknum perangkat desa, mengizinkan istrinya menikah lagi, tujuannya agar mendapat pemasukan tambahan. Kenapa Anda punya sudah itu? Alasannya apa? Faktor ekonomi. SC membantu istrinya memalsukan dokumen dengan menggunakan identitas tetangga perempuan mereka yang belum menikah. Kasus ini terungkap saat korban yang identitasnya dipalsukan hendak mendaftarkan pernikahan ke KUA.
Korban terkejut saat mengetahui data dirinya sudah menikah. Jadi si korban datang ke KUA, dia kaget, datanya di KUA adalah sudah menikah. Si atau tersangka ini adalah perangkat desa. Selama 3 bulan menikah dengan suami baru, pelaku menerima nafkah sebesar Rp450.000 setiap minggu. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat pasal pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Mandailing Natal, Sumatera Utara mencabuli 4 anak laki-laki. Ironisnya, pencabulan dilakukan pelaku di teras sebuah masjid. Polisi menangkap pemuda usia 28 tahun karena melakukan pelecehan seksual kepada 4 anak laki-laki. Pria asal desa Sidoaji, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini ditangkap setelah dikeroyok warga. Pelaku mencabuli korbannya di teras masjid usai sholat berjamaah. Korban dijanjikan uang agar mau meladeni nafsu pelaku sambil mempertontonkan film dewasa melalui telepon genggam. Kalau pengakuannya memang dulunya dia tertarik sama perempuan dan sudah pacaran, tetapi ditinggalkan pacarannya ke luar kota, sehingga menurut pengakuannya dia merasa kecewa, kemudian mungkin salurnya tidak tersampaikan, lalu dipanggillah anak-anak begitu. Mulailah tertarik sama anak-anak. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Seorang kakek di Jepara, Jawa Tengah tega mencabuli perempuan di bawah umur penyandang disabilitas. Perbuatan pelaku terbongkar setelah korban diketahui hamil 8 bulan. Kakek berusia 64 tahun warga desa Lebak, Jepara, Jawa Tengah ini ditangkap polisi karena mencabuli seorang gadis penyandang disabilitas tetangganya. Kasus pencabulan terjadi pada akhir 2020 dan terungkap setelah korban diketahui hamil 8 bulan. Perbuatan pelaku dilakukan di saat orang tua korban tak ada di rumah. Pelaku memperdayai korban dengan mengiming-imingi sejumlah uang dan ancaman akan dibunuh jika tidak menuruti kemauannya. Kebetulan korban ini mengalami disabilitas, tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Jadi pelaku ini melaksanakan perlakuan bejatnya itu 3 kali. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Berdalih memberikan bimbingan belajar gratis, seorang guru SMA mencabuli siswinya. Guru matematika itu ditangkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Guru matematika berusia 27 tahun ini ditangkap Satreskrim Polrestabes Makassar usai dilaporkan orang tua salah satu siswi di sekolahnya. Perbuatan pelaku terungkap setelah orang tua korban menemukan percakapan anaknya dengan pelaku di handphone milik korban. Modus pelaku menawarkan korban bimbingan belajar secara privat. Korban kemudian dibawa ke hotel untuk dicabuli. Korban yang baru berusia 17 tahun diduga telah 3 kali dicabuli pelaku. Saudara SD ini dengan modus melakukan privat terhadap pelajaran matematika terhadap saudara AN ini. Sampai sekarang kami sedang dalami modusnya ataupun motif-motif lainnya. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa handphone milik pelaku dan pakaian korban. Sementara itu polisi masih menunggu kondisi mental korban pulih untuk dimintai keterangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sungguh, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pengasuh dan pengajar di pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tega mencabuli belasan muridnya.
Pelaku melancarkan aksi pedofilia dengan modus merayu, memberikan sejumlah uang, hingga mengancam akan memberi hukuman jika menolak ajakan pelaku. CN ditangkap Sudit 4 Renakta, PPA Polda Sumatera Selatan, atas perbuatan cabul terhadap anak didiknya yang masih di bawah umur di salah satu pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pria berusia 22 tahun ini merupakan salah satu pengasuh sekaligus pengajar di pondok pesantren tersebut. Dari pengakuan pelaku, perbuatan pedofilia dilandasi rasa penasaran dan nafsu. Alasan kok ngapa? Iya, apa? Tega. Apa kepuasan? Apa becak mano? Apa lanang enggak lo? Penasaran dengan kepuasan. Berapa banyak yang kau itu cabul? Belum. Mas, ada ketertarikan sama perempuan? Mas, kita ada ketertarikan nggak sama perempuan, Mas? Ada cewek dah? Kau ada cewek? Kasus ini terungkap dari laporan salah satu korban kepada orang tuanya. Korban mengaku mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari pelaku. Dari pemeriksaan dan pendalaman polisi, CN mengaku telah mencabuli belasan muridnya. Dari alat bukti dan keterangan yang kita diperoleh penyidik bahwa betul telah terjadi tindakan asusila dan korban bertambah menjadi untuk sementara ini 12 anak-anak. Hingga kini polisi telah menyita barang bukti pakaian korban, pakaian pelaku, dan sejumlah uang. Polisi juga masih terus mendalami kasus ini. Tidak menutup kemungkinan korban terus bertambah karena perbuatan korban telah dilakukan sejak setahun terakhir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ains melaporkan. Ditkrimum Polda Kepulauan Riau menggerebek rumah penampungan para calon TKI ilegal di wilayah Bintan. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 5 orang tersangka bersama 7 orang korban calon TKI ilegal. Sejumlah calon TKI ditemukan di rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan para calon TKI ilegal. Mereka hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut. Para calon TKI ini disekap dengan pengawasan ketat dari 5 lelaki yang merupakan orang suruhan Andi, agen TKI ilegal yang melompat ke laut saat hendak ditangkap. 5 tersangka berhasil diamankan Subdit 4 Ditkrimum Polda Kepri. Kelima tersangka berperan sebagai perekrut, penjemput, pengirim, serta pemilik kapal speedboat yang akan mengantar para calon TKI ilegal ini ke Malaysia. Korbannya semuanya 7, 1 cowok dan 6 perempuan. Para pelaku mengambil keuntungan berapa kepada para korban, Pak? Bermacam-macam. Ada yang 1,5, ada yang 2 juta, ada yang 6 juta. Sesuai dengan tersangka. Ada tersangkanya ada 5. Penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya aktivitas pengiriman pekerja Indonesia secara ilegal di sebuah pelabuhan kawasan di Bintan. Para pelaku memungut biaya sekitar 3 hingga 6 juta rupiah per orang. Angka itu tidak termasuk biaya transportasi dari kampung para calon TKI. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ains melaporkan. Kasus dugaan pelecehan seksual di KPI terus bergulir. Komisi Penyiaran Indonesia memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan. Komisi Penyiaran Indonesia memenuhi panggilan Komnas HAM. KPI dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang dialami salah satu pegawai KPI. KPI mengatakan kehadirannya di Komnas HAM sebagai bentuk komitmen untuk mengungkap kasus ini. Kasus ini seadil-adilnya, seterang-terangnya, dan kami tidak ingin ada sesuatu hal yang mungkin menghambat. Jadi proses kepolisian kami serahkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kami diundang ke Komnas HAM, juga kami hadir sebagai satu bentuk komitmen kami kan. Keterangannya terkait dengan peristiwa yang ada. Peristiwa yang ada, terus kemudian tahun berapa, yang kan ini kita didasarkan pada rilis yang sudah beredar di publik. Terus kemudian bagaimana respon dari KPI.
Responnya artinya secara kelembagaan, seperti apa komisioner, terus kemudian dari jajaran kesekjenan. Selain KPI, Komnas HAM juga memanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Polisi memanggil 5 terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual tersebut. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak 2012. Korban pun mengaku telah melapor ke atasannya, namun malah dipindahkan divisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penyalahgunaan narkoba artis Erdian Anji Prihartanto alias Anji tetap berjalan, meski Anji saat ini sedang direhabilitasi. Anji kemarin menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penyanyi Erdian Anji Prihartanto alias Anji menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Meski saat ini sedang direhabilitasi, kasus hukum penyalahgunaan narkoba Anji tetap berjalan. Berkas perkara Anji dilimpahkan dari Polres Jakarta Barat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Agustus 2021. Tanpa didampingi kuasa hukum, Anji hadir secara virtual dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Apakah saudara ada keberatan dengan dakwaan jaksa? Tidak. Oke. Ada saksi Pak Jaksa yang bisa diperiksa hari ini? Anji ditangkap di studio miliknya di Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 11 Juni 2021 lalu. Polisi menemukan 8 plastik klip berisi biji ganja, 7 kertas papir, 1 toples kaca bening berisi daun ganja, dan juga buku berjudul Hikayat Pohon Ganja. Tim Liputan iNews melaporkan. Remaja di Berau, Kalimantan Timur meracuni 5 temannya dengan cairan hand sanitizer hingga tewas. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.